Mengapa Trump tiba-tiba klaim perang Iran telah selesai? Akal bulus Trump siasati undang-undang Amerika Serikat? Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memberitahukan Kongres bahwa perang terhadap Iran telah berakhir pada 7 April 2026 yang lalu. Apa yang sesungguhnya terjadi? Dalam surat yang dikirimkan kepada para pemimpin Kongres pada Jumat 1 Mei 2026, Trump menyatakan Amerika Serikat telah menghentikan operasi tempur sejak gencatan senjata sementara disepakati pada 7 April 2026. Pemerintah berargumen hitungan mundur 60 hari yang diatur dalam resolusi kekuatan perang secara otomatis berhenti. Tidak ada baku tembak antara pasukan Amerika dan Iran sejak 7 April 2026. Permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah diakhiri, tulis Trump dalam surat itu dikutip dari The Wall Street Journal Jumat 1 Mei 2026. Kedua, namun interpretasi hukum ini diprediksi akan memicu konfrontasi sengit antara anggota Senat dari Partai Demokrat. Salinan surat itu dikirim pada Ketua DPR Mike Johnson dan Senator Chuck Grassley selaku Presiden pro tempore Senat. Meski mengklaim operasi tempur berhenti, Trump memperingatkan bahwa ancaman dari Teheran tetap signifikan sehingga pergerakan pasukan di wilayah tersebut akan terus berlanjut. Ketiga, pemerintah Amerika Serikat dinilai hanya mencari celah hukum. Langkah Trump ini bertujuan menghindari batasan dari resolusi kekuatan perang tahun 1973. Ini merupakan aturan warisan era perang Vietnam yang membatasi wewenang presiden dalam melancarkan aksi militer tanpa izin Kongres lebih dari 60 hari. Menteri Perang Amerika Pete Hegseth memperkuat argumen pemerintah dalam kesaksiannya di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat. Hegseth menegaskan status gencatan senjata saat ini secara hukum berarti hitungan mundur waktu telah dihentikan. Saat ini kita sedang dalam gencatan senjata yang menurut pemahaman kami berarti hitungan mundur 60 hari berhenti atau dihentikan, ujar Hegseth. Keempat, namun argumen ini dianggap lemah oleh sejumlah pakar hukum. Pasalnya, meskipun pengeboman berhenti, Amerika Serikat masih mengerahkan 3 kapal induk dan terus memberlakukan blokade laut yang ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dalam hukum internasional, blokade laut secara teknis dianggap sebagai tindakan perang. Profesor hukum dari Universitas Emory, Mark Nevitt, menilai pemerintah sedang mencoba mencari celah hukum yang tidak konsisten. Menurut Nevitt, sebuah blokade hanya sah jika dianggap sebagai tindakan di masa perang. Namun, di sisi lain pemerintah mengklaim permusuhan telah berakhir. Sementara itu, Trump sendiri tidak menutup-nutupi pandangannya terhadap undang-undang pembatas kekuasaan presiden tersebut. Sebagian besar orang menganggapnya sama sekali tidak konstitusional. Lagi pula, kita sudah melakukan gencatan senjata. Jadi, itu memberi Anda sedikit banyak waktu, tutur Trump. Kelima, saat ini pemerintah Trump tampaknya lebih memilih perang urat syaraf melalui tekanan ekonomi daripada serangan udara baru. Washington merasa puas dengan dampak blokade terhadap Iran, terutama dalam menekan rezim tersebut agar menyerah pada tuntutan nuklir. Menteri Keuangan Scott Bessent bahkan menegaskan operasi blokade tidak akan berakhir sampai kebebasan navigasi di Selat Hormuz pulih seperti sebelumnya. Di Capitol Hill, perdebatan politik semakin memanas. Partai Demokrat mengutuk perang tersebut sebagai tindakan ilegal karena dilakukan tanpa deklarasi resmi dari Kongres. Sebaliknya, sebagian besar anggota Partai Republik tetap berdiri kokoh di belakang Trump, meskipun kenaikan harga gas dan pupuk akibat krisis ini mulai meresahkan menjelang pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat. Desakan untuk melibatkan Kongres juga semakin lantang. Beberapa senator mulai menyuarakan perlunya otorisasi penggunaan kekuatan militer AUMF yang baru jika konflik tetap berlanjut. Senator dari Partai Republik Todd Young menekankan pentingnya peran rakyat melalui perwakilan terpilih untuk memutuskan apakah militer harus tetap berada di medan tempur. Keenam, masihkah dunia tertipu dengan kejahatan dan keserakahan Trump? Presiden yang pada Jumat 1 Mei 2026 kemarin di tengah kampanye pemilu sela di Florida membanggakan aksi Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz yang menurutnya seperti bajak laut. Ungkapan itu dilontarkan untuk mengibaratkan tindakan penyitaan kapal di tengah konflik dengan Iran. Kami mendarat di atasnya dan kami mengambil alih kapal itu, kami mengambil alih kargo, merebut minyak,
Ini bisnis yang sangat menguntungkan, kata Trump dikutip oleh AFP. Ia kemudian menambahkan, kami seperti bajak laut, lalu disambut sorak-sorai pendukungnya. Ya, Anda sedang menyaksikan perilaku jahat Trump, Presiden bajak laut. Akankah dunia, khususnya dunia Islam, akan terus diam? Inilah urgensi transformasi kepemimpinan global, di mana lahir tata dunia baru yang melampaui dominasi jahat Amerika Serikat dengan tampilnya negara adidaya baru, Khilafah Islam, sebagaimana pada masa Khalifah Salim III dari Utsmaniyah memaksa Amerika Serikat dan Presiden George Washington pada saat itu membayar upeti tahunan kepada gubernur atau wali di Aljazair sebesar $642.000 ditambah 12.000 lira emas Utsmani sebagai imbalan untuk pembebasan tawanan dan izin bagi kapal Amerika untuk melintasi Samudra Atlantik dan Mediterania. Untuk pertama kalinya, Amerika dipaksa menandatangani perjanjian bukan dengan bahasanya, yaitu bahasa Inggris, melainkan bahasa Daulah Islamiyah Utsmaniyah, bahasa Arab pada 21 Safar 1210 Hijriah bertepatan dengan 5 September 1795 Masehi. Paham sampai di sini? Salam melek politik.